misalnya apa yang jeruk kali. keripik sukun tuh kan kayak keripik sukun. Ya gue berani di ujung-ujung itu kan. Takut aku. Kenapa sih kalian? Enak lagi keripik sukun. Lagi kayak gitu tuh. Kayak gitu. Bulat-bulat kita takut tuh. Sama ini kan nggak apa-apa. Lihat dulu. Enggak terlihat, gara-gara udah terlanjur lihat tadi tuh. Berarti itu namanya apa ya? Kalau yang fobia dengan apa sih kayak Bolong-bolong. bolong-bolong gitu, apa ya namanya? Lubang-lubang ya. Fobia Lubang-lubang. sama lubang-lubang. Iya, fobia tripofobia. Tripofobia. Iya, Ada nggak sih? tripofobia. Itu salah satu jenis anxiety disorder yang bisa dibilang dia takut berlebihan ya, berlebihan atau fobia itu terhadap pola lubang-lubang. Jadi kalau ada yang sesuatu yang polanya tuh lubang kayak sarang tawon. Nah, kayak sarang tawon ya dah. Iya, dia kayak ini kayak apa itu martabak yang baru lagi Sarang lebah. Martabak Ya, yang baru ini ya, baru Oh, yang gitu ya. ada rongga-rongga martabak itu ya? Iya, ini iya, takut iya. tuh. Nah, itu biasa rasa-rasa nggak nyaman Kayak itu di kamar. muncul kayak tadi. Tadi tuh kenapa Ida tiba-tiba merinding disco gitu karena memang Tika coba liatin apa sih kayak ya pola bulat-bulat bolong-bolong di tangan, terus juga ada di apa Kaki sih di lah. kaki. Kan ada juga ya kerang yang bolong-bolong gitu tuh juga bikin kamu fobia. Enggak kayak gitu. Dia tuh yang ada permukaannya gitu loh. Iya, kerang yang permukaannya Dia tuh lebih ke bolong-bolong. tubuh manusia gitu. Kayak ngerasain kalau di tubuh Ida tuh gimana gitu. Merah banget lipstik kakak hari ini, Dek. Aduh. Apa karena duduk sama SPG? Iya. Aduh. Nih kasih tadi SPG warna tadi. Salah satu SPG kosmetik ya. Kakak, ada diskon kakak. Diskon kakak. Iya, jadi SPG Mandah ya. Mandah nggak tuh ya. Jadi memang apa ya, bisa dibilang kalau filia dan fobia ini kayak ada di semua orang gitu. Iya, Jadi kita pasti ada. Kalau filia itu lebih ke apa ya, rasa menyukai sesuatu, Iya, tapi iya, iya. bukan benda gitu ya, bukan lebih ke suasana kali ya. Ya kayak teringat sesuatu gitu ya dengan momen itu gitu. Enggak, dia enggak lebih sih. menikmati. Oh, Betul, mati. Misal Baca dulu, gini. baca. Buka, Dia lebih buka menikmati. handphone Kalau Anda. misalnya kalau fobia itu kan takut kan, nggak menikmati dan Iya, anxiety dan resah dan segala macam. kebalikannya gitu. Ya kalau ini kebalikannya gitu. Kayak orang suka hujan. Nah benar, Apa kayak namanya? orang Pluf. apa sih? Iya di bio-bio biasanya ada. Bio-bio Di Instagram Instagram. teman-teman, pemirsa mungkin ada ya yang penyuka senja, penyuka hujan, file. Iya, Coba kita cari yuk biar tidak Bio salah. Instagramnya gitu. Oh gitu. Betul. Jadi selama ini saya tuh kalau baca bio-bio anak-anak Gen Z gitu ya. Gen Z itu enggak Pluviophile. File. Suka hujan ya? Suka hujan. Kirain Iya. apaan maksudnya tuh? Iya. oh Itu gitu. orang-orang yang suka hujan. Nah, Bio itu Rifki apa termasuk bio Rifki Instagramnya? Kok bahas bio sih? Iya kan berarti kayak gitu kan sukanya apa? Enggak, dia bukan Gen enggak. Z. Saya kan nggak Oh gitu. iya, kan Bukan bukan Gen Gen Z. Z. Saya nggak gitu. Safer deh. Ini biasanya yang Safer ada. Dia Apa? pasti kayak yang second account kamu itu Tahu loh. dia juga tahu. Kok tahu sih ya itu? OMG. Oh. Wah, Safer, kita tuh dicek sahabatan ya. dari 25 sebelum Masehi. Ya ampun. Nggak Ya mungkin ampun. Tika nggak tahu ya. Jadi kayak si apa yang suka nulis itu ya kamu kan. Iya. Aku sih sukanya Astrophile juga. Nah tuh gitu-gitu. Itu apa tuh? Astrophile itu senang sama benda-benda langit kayak bintang, Oh, kayak astronaut ya. astronot. Astronot ya dunia tentang luar angkasa. Iya, dunia kayak tentang aku yakin lagi ya. Dunia tentang luar angkasa Ayo satu. susun kalimat di bawah ini. Dunia tentang luar angkasa. Ayo kita susun kalimat di bawah ini. Ya, jadi memang itu bisa kita sebut dengan filia ya biasanya ya. Iya, Filia. filia. Filia itu sesuatu yang bikin nyaman gitu ya. Kayak itu tadi yang senang hujan atau yang senang dengan apa? Senja. Nah, kalau sekarang kan kita lihat emang udah rame banget nih yang filia ya, yang filia-filianya Kayak FOMO aja nggak sih? ya ada sih, kayaknya filia sama FOMO tuh udah beda tipis Iya. kayaknya ya kalau untuk senja kayaknya gitu. Nah terus ada juga memang yang lebih sering dibahas itu kayaknya fobia deh gitu. Iya. Ada orang-orang yang nggak sadar ternyata dia fobia akan sesuatu. Iya. Jadi selama ini mungkin dia kayak ya udah aku nggak suka aja, misalnya kayak aku nih, aku takut sama belalang. Belalang. Iya. Itu fobia atau? Nah itu aku nggak ngerti apakah itu Takut fobia, aja nggak sih? Tapi Atau trauma. apakah itu takut yang bisa Ada disebut- pengalaman apa gitu sama Iya, belalang gitu? atau trauma. Memang ada pengalaman kayak
sebenarnya geli aja karena kan dulu tuh suka tangkap belalang ya, tangkapin belalang. Nah ini Karena kayaknya lucu ya. karma ya. Karena belalang lucu kan. Jadi tangkapin belalang. Bisa takut ya. Nah dulu kan supaya dia nggak terbang lagi, ngeloncer-loncer lagi kakinya kan dipatahin dua kan. Ih, jahat banget. Iya tuh. Maaf ya, ini nggak boleh Maaf ditiru. belalang gitu, maaf ya belalang. Nggak boleh ditiru nih kalau ada anak-anak yang nonton ya, nggak boleh ditiru. Jadi kakinya kan suka dipatahin tuh dua-dua. Akhirnya belalang ngesot. Karena kakinya udah nggak ada. Belalang ngesot dong. Belalang itu yang ini kan, yang dia tuh tahu belalang gimana cara Ida tidur, dia tidur gitu kan. Ada kan? Belalang kayak mana Ida bawa motor. Iya tapi tahu nggak itu kan belalang kan? Bukan, itu ini. Itu belalang kadung ya pasti Belalang. namanya. Kan belalang juga. Tapi betulan dia tuh kayak gitu. Iya, dia Iya. tuh langsung shoot kayak gitu, dia tahu. Enggak ada. Mantis apa ya? Gimana buka mulut tuh dia tahu tuh. Enggak. Enggak, itu yang kayak langit di mana, langit di mana. Itu belalang ini. Padahal memang Ya, kayak lupa, gitu, yang memang panjang gitu ini. aja. Iya, belalang kadung. kalau Belalang nggak kadung salah. ya? Kan Iya, memang belalang juga, ini belalang yang tingkat Beda, maksudnya kecil itu beda ya. enggak, belalang yang memang kecil-kecil. Cancorang, cancorang. Ya. Iya, cancorang. Langit di mana, langit? Iya. Bumi di mana, bumi? Tapi dia nggak ngerti loh. Iya, Langit, iya. bumi, langit, bumi. Langit, bumi, Bumi, berkasih. Kalau belalang masih kecil. Tapi aku nggak pernah lagi. Nggak pernah? Iya, gampang, aku pernah. Ada sampai hari itu Mungkin udah punah ya. masa Karena sampai. ditanggapin semua langit mana. Iya. Dia biasa dikeladi-keladi gitu. Enggak, dia tuh kayak semua anak-anak pasti tangkepin dia, Iya. tangkepin dia. Jadi mungkin bisa jadi punah. Punah deh, kayaknya dia udah punah. Karena dia udah nggak mau ditanyain mau lagi. dianiaya bumi, langit lagi. di mana. Bosan Iya. dia apa nih manusia nih, nggak ada Iya, permainan maksudnya kayak lain apa? kalian apa sih gitu. Iya, tapi yang aku tangkepin bukan itu. Belalang yang memang yang di daun itu loh, belalang-belalang yang di Iya, daun. iya, iya, kecil-kecil Yang kan? panjang, ada yang kecil, ada yang panjang. Nah, aku suka yang tangkap yang segini-segini. Nah, yang segini-gini panjangnya. Oh, yang gede. Yang paling gede Nah, kan. terus? Awalnya aku berani terus patahin kakinya. Jadi aku iseng angkat, aku lihat gitu. Rupanya dia ada giginya. Ya. Terus ada yang ngatuk-ngatuk juga dan ternyata dia tuh menggigit. Iya. Entah gimana lagi Tika taruh di sini tuh dia kayak gigit gitu dan aku nggak expect dia tuh menggigit karena itu kan kaget, Iya, terkejut dan itu kebawa takutnya sampai segede ini gitu. Jadi sampai sekarang aku takut belalang. Bahkan yang Trauma atau fobia Trauma itu? sih jatuhnya Nah. karena udah pernah ini kan. Kita bahas digigit lagi kan. ya. Kita bahas ini mungkin sedikit, fobia itu sebenarnya apa sih? Nah, fobia itu sebenarnya perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seseorang terhadap situasi atau objek tertentu. ya. Nah, jadi fobia itu bisa datangnya dari kecemasan, apa sih? Dari trauma. Trauma, oh Terus benar, berarti dong. ada genetik juga katanya. Ya, berarti Genetik. Iya, ya, bawaan. berarti bisa. bisa. Nah, berarti kalau kita trauma akan sesuatu kayak aku tadi, ya itu juga bisa masuk fobia. Karena memang takutnya berlebihan. Jadi kayak kalau orang mungkin ngeliat apa sih gitu kan kayak belalang sama satu lagi capung. Dan ternyata capung itu juga sama menggigit. Oh iya. Iya, Iya, capung benar. itu juga ada ininya loh Kan lucu gitu. kan, capung kan Iya, cantik kan kayak capung kupu-kupu lucu. juga. Itu juga kenapa jadi takut karena awalnya suka tangkap-tangkapin capung. Nah, mungkin aku berdosa Kalau kali ini ya. kalau ular takut. Semua orang Ular, sih kayaknya. tapi ada loh. Lebih ke Lebih ke fobia memang aku ketakutan denger ular ngebayangin dia Oh. dia takut itu memang untuk fobia kayak gitu. Jangankan lihat asli gitu. Misalnya misalnya ketemu gitu di HP gitu kayak gambar doang, itu langsung merinding. Ada loh namanya opidiopobia, fobia terhadap ular. Enggak, itu bukan ular aja, bukan yang sesuatu yang melata itu takut. Gini-gini. Aduh, masa iya, sih? Iya, yang tidak bertulang gitu. Tidak apa aja iya. caci kan nggak bertulang. Lidah juga. Lidah juga tidak bertulang. Betulan. Aduh, bahasa apa sih ini? Tapi serius, pokoknya apapun itu yang nggak harus ular, yang lembek Iya. takut gitu. Kamu belum ketemu ular. Iya. Ular yang ramah. ramah, iya. Mana tahu Lidah nanti. gitu. Ah, enggak, maksudnya ada yang jinak itu loh, yang jinak. Aduh. Ular yang jinak ada. Ular yang jinak yang biasa di Belang Padang, Iya. kan ada komunitasnya. Nggak bisa. Ini bukan masalah ular yang jinak sama nggak jinak, mau dia terekam, dia nggak terekam tetap takut. Ini nggak terekam. Ini nggak terekam. Kayak Dia malah merangkul. Gini banget. Enggak, ini dia bayanginnya itu merinding tau. Bikin takut emang Memang betul-betul memang trauma kadang-kadang suka gitu. bikin merinding. Iya. Apaan tuh? Karena kalau udah kena,
Maksudnya kena Nggak, kulit kena ularnya. kulitnya itu loh, kan dia Iya. nggak ada bulu Jadi kan, kayak ikan licin kan, gitu. ikan bandeng itu kan itu tuh pernah tuh lagi Apa siangin. hubungannya ikan sama ular ya? Nggak dengar ya? Tadi kan kalau misalnya kulit ular kan bikin merinding kan. Jadi Ida tuh jangan sampai tuh ngebayangin. Tuh cuma ngebayangin aja ikan yang mau Ida apa kan ada sisiknya tuh. Iya. Bersihin Terus sisiknya. sisiknya tuh kan warnanya tuh kan kayak emang rada-rada. Kayak sisik ular. Tuh langsung Ida lempar gitu. Padahal tadi biasa aja, belinya biasa aja, cuma gara-gara kepikiran. Tapi aku kebayang ular ya, itu emang mau tersugesti. bener-bener fobia kayak gitu kayak. Iya, kayak iya gitu. juga. Iya kan, aku tersugesti sama Ida terasa langsung. Energi negatif Sesuatu itu. yang memang lembek gitu, nggak bisa dipegang dengan keras itu takut gitu. Oh, nggak bisa dipegang dengan keras. Dia bakal keras kan enggak? Bisa keras, bisa. Bisa. Kalau misalnya dia udah lapar, dia udah Lapar iya, keras, dia mengeras sampai dia bisa telan makanannya itu. Kan di dalamnya nggak dicerna lagi dia. Aduh, bahas yang bentuknya akan kayak dia gitu. pakai otot-otot Iya, tubuh si otot-otot ular ini. di tubuhnya itu untuk bisa mematikan makanan hidup dia gitu. Benar loh, dah. Kalau nggak percaya coba deh searching. Ke kita sih kalau masalah ular kata mah ya. Paham ya? kata ular. Paham. Tergantung sih. Kalau yang jinak itu enggak. Kalau yang kayak di Dari Belang pelajari. Padang, yang di Belang Padang tadi. Emang Pelajari pernah ya. megang gitu. Iya gitu. iya. Sering lah dia Pegang, pegang ular. pegang terus di Dia apa sering kalungin. jogging ke Belang Padang. Iya, Iya, makanya sering jumpa ular. Makanya gitu. Jadi memang sesenang itu sebenarnya sama yang jinak aja. Ya. Nah, jadi terus ada lagi fobia apa nih selain tadi ular terus yang tapi aku sampai sekarang yang nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal. Jadi di aku kayak aneh, kenapa sih ada orang fobia bolong-bolong tadi yang lubang-lubang Tapi kecil-kecil kan itu? enggak Enggak, aku nggak masalah dengan itu. Saya aku kalau ngelihat itu mau di HP mau langsung kayak biasa aja. Jangan gitu. dibayangin itu merinding tuh Ida tuh. Nah, mungkin Kayaknya lebih ke geli gak sih? Kalau aku Enggak, lebih ke geli geli ya, aja, kayak iya. Kayak jorok kayak gitu kayak apaan sih kayak bayangin di tubuh kamu itu ada bulat-bulat gitu, bulat-bulat. iya itu kan kayak penyakit kulit jatuhnya, Iya, ya tapi kan? lebih ke geli karena mungkin kan itu juga apa ya, makeup nggak sih? Itu Iya. kayak makeup karakter Oh. gitu ya? Ya. Yang sering-sering terserah ada apapun, itu tapi kan. kayak Karena nggak luka ada, gitu. kayaknya nggak ada kondisi penyakit yang memang sampai kayak gitu nggak sih? Iya Kita kan? nggak tahu. Kecuali kena azab kali ya. Kena azab ya. Kalau di TV sebelah tuh ada tuh kalau kena azab Iya, mungkin kayak gitu. keluar ular-ular Iya. gitu. Ular Iya, makanya Iya, tapi kan- belatung-belatung. kan keluar. udah bahas belatung lagi gitu yang itu, kan. bahas yang lain aja. Udah, mohon maaf nih dah. Hari ini temanya memang filia dan Iya, fobia. jangan Kalau nggak mau jangan, dibahas, jangan. Enggak, maksudnya jangan yang bahas fobia yang bolong-bolong tadi. iya kalau nggak mau dibahas kita mau bahas apa Yang BTW? ular-ular tadi aja. Lebih senang aja gitu. Tapi yang paling umum biasanya kalau masalah fobia itu pasti fobia kegelapan sama ruang sempit kan? Oh iya iya benar. benar. Kegelapan, ruang sempit, sama kedalaman. Ya. Kedalaman tuh takut tuh. Misalnya kalau di laut, enggak ya di laut lah ya. Kalau aku sih takut tenggelam di kedalaman hatimu. Wow. Tayang, kedalaman tayang, dalam- tayang. Makasih ya Soperu. dalam rayuanmu. gitu. Asik. Siapa itu biasanya? Siapa? Siapa lagi kalau bukan kamu? gitu ya. Iya, jadi maksudnya kalau yang fobia sama ruangan sempit itu kan juga umum ya kita jumpai kayak orang takut misalnya masuk ke lift, ya nggak sih? Oh, iya. Jadi kayak aduh nggak usah deh kita mending naik tangga aja atau turun pakai tangga aja Tapi nggak suka daripada sih harus sempit. nah ini beda nih. Ini sektenya beda lagi. Ya, apa ya? Ya lucu aja gitu. Berarti kalau tidur di kamar itu emang harus mentok ke dinding gitu? iya. Oh iya. Iya benar-benar. Hmm. Memang di paling yang di tembok. Emang kalian nggak? Emang tidur gimana? Dia di tengah-tengah. Misalnya nggak mentok ke dinding gitu? Enggak. Enggak. Oh enggak? Kamu juga Gi, mentok ke Iya, dinding. mentok ke dinding. Oke, kalau mereka Ida saya punya Tumben ya. Misalnya Setelah- Ida punya suami gitu kan, terus suaminya tidur sampingnya, kayak mau dia kemana pun dia tetap samping dia gitu. Gitu. Apa sih, Nggak Dah? gelendek-gelendek Ini aja. kan gitu. kita dinding, Iya, Mas. ini Iya, kita bahas maksudnya dinding. bakal kayak gitu. Dia kan tidurnya bukan maksudnya. dinding, dia kan Dinding, bukan Mbak. dinding. Iya, oke. Ya, coba lain kita deh. Oh jadi selama ini ngelendotnya ke dinding? Iya. Karena belum ada suami. Jadi Spiderman. Tapi Rifki juga jadi Spiderman. Aduh, sorry. Itu belum. Gak pokoknya tuh Iya suka karena yang kayak misalnya sempit kayak gitu. kayak secure aja, yang sebelah kiri udah secure nih. Iya, tinggal menjaga karena- yang sebelah kanan. Tinggal Iya, jaga yang I sebelah kanan see, aja, tahu, gitu. paham. Jadi masih paham. lebar sebelah kanan. Enggak, kalau aku Sebelah. lebih ke kalau kena dinding itu dingin enak. Oh. Ya Ah, kan? iya, Jadi iya, iya, benar, iya, dingin, benar. kena dinding tuh dingin gitu. Jadi enak nih kaki dikit kena tangan, dikit kena gitu. Dan memang udah secure, kita udah merasa oke ini udah aman ya, ini dinding. Kita tinggal menjaga sebelah sini ada atau enggak orang lain yang lalu lalang. Iya benar benar. Gitu. Oh. Gitu. Kayaknya kalau tidur sama teman tuh pasti mintanya tuh yang deket dinding.
gitu. Sama. Di sudut Selain gitu. karena memang aku lasak juga. Iya, biar nggak jatuh kan. Iya, jadi supaya aku nggak jatuh, aku ada mintain. jatuh gitu juga. Ada. Selasa Ya apa kayak ampun. gangsing? Udah, aku tuh tidur. Tidur sama obat nyamuk. Iya, udah bisa udah jatuh dan nggak sadar masuk ke bawah kolong tempat tidur juga. Pernah. Itu kan kalau tempat tidur zaman dulu lah kan Iya. dipan ya, apa sih namanya? Yang Dipan, bukan spring bed. Jadi kan iya, iya. di bawahnya tuh kan iya, bolong, iya, kosong iya, iya. gitu kan pakai papan. Nah, di bawahnya Tempat tuh tidur kosong. zaman dulu ya? Iya, jadi Iya. aku tuh jatuh dan berguling ke bawah tempat tidur. Jadi begitu aku bangun pagi, kok papan nih di atas? Apakah aku sudah pindah kamar? Langsung bangun kan tuh, langsung Sering. Iya. Jadi kadang-kadang malah langsung gitu, pluk gitu baru kok papan? Dan aku sering banget kayak gitu. Iya, sering Ya banget Allah. merasa Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ampun, ya ampun. Iya, makanya. Takut banget dulu tuh makanya kayak Azab apa aku salah nih, apa aku Kan kita kan ada di kalau mana, meninggal gitu. kan kayak gitu kan, kita Karena kan seakan-akan papan tidur kan, kan. pas bangun rupanya kita tuh udah meninggal. Iya, udah yuk nggak usah bahas tidur, takut. Yuk. Tapi sekarang masih kayak gitu. Enggak dong, sekarang kan udah tempat tidur kan udah king coil ya. Udah aman ya. Udah aman. Sini dinding, sini suami, udah aman insya Allah. Kalau jatuh ditarik gitu. Iya, nggak sempat jatuh, nggak mungkin jatuh karena kan harus berguling dulu kalau mau jatuh. Agak jauh. Agak jauh. Space-nya udah Karena king lebar. coil tadi kan dia seruangan Iya. inilah ya. Seruangan Kira-kira. Kamar isinya kasur semua. Masuk doang, masuk tidur. Semua isinya kasur aja. Itu tuh definisi Tapi kayak kayak di lantai dia. Iya. itu kan definisi kayak anak bayi tidur harus digulingin tung. Oh iya, Iya, benar. Jaga Iya, gitu iya, ya. iya, itu benar. Jaga. Ya, itu Dikasih- supaya aman ya. Nah, gitu. Itu kan berarti kayak tadi ruang yang sempit, terus ini gelap. Nah, ruang gelap aku juga Iya. salah satu yang nggak Aku bisa bukan takut gelap, tapi takut ini kayak ngerasa dalam gelap hati. kubur Nah, memang gelap hati. Iya, ya. bukan takut dalam kubur. Takut dalam kubur gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi aku suka gelap loh. yang gelap gulita gitu, yang betul-bener nggak ada. Oh, nggak ada pitch black cahaya gitu dikit ya. tuh. Heeh. Oh iya sih kalau itu. Gitu. Kalau mati lampu kan pertama pas mati lampu tuh kan memang gelap dulu kan. Terus lama-lama nanti kayak ada terang gitu. Iya, Itu iya. baru nggak takut. Oh. Tapi memang kayak fobia ini makanya kalau kita ada di ruang sempit atau pas kegelapan kan kita ngerasa kayak sesak nafas. Iya, iya. Jadi penyebabnya gejalanya itu bisa disorientasi atau bingung, pusing dan sakit kepala, dada terasa sesak dan nyeri, sesak napas juga Oh, ada iya. gitu. Detak jantung meningkat. Oh Nggak iya. usah. Nggak sambilan kayak gini. Nggak salah. Tubuh gemetar dan berkeringat. Serius tuh, itu gejala sakaratul Berarti maut gini ya. nggak sih? Berarti gini. Teling. Ini. Enggak, itu gejala sakaratul Kayak maut gua. nggak sih? Enggak dong. Nggak tahu, kita belum pernah dah, jangan tanya-tanya kita ya. Kan di film-film Jangan tanya-tanya. cahaya ilahi itu kayak gitu ya. Nggak usah disebut nama Iya. acaranya Bukan, boleh ya. ada itu di situ di film. Terus telinga berdengung. kayak mana? Iya. Nah ini yang susah nih. Sensasi ingin buang air kecil. Oh saking ketakutan mungkin ya. Jadi Iya. kayak pengen ini ya. Mulut terasa kering juga. Udah bilang kan, kayak gejala dicabut nyawa tuh. Ini kok tahu? Ini kok Udah tahu? pernah. Kan ada film Pernah film menyusui? azab kan biasa kayak gitu kayak Si paling nonton film azab nggak tuh? Iya kan? Tapi memang hal-hal kayak gitu banyak orang mungkin yang takut ruang sempit, takut gelap. Salah satunya juga aku takut gelap gitu. Jadi kayak memang kalau dalam satu ruangan tidur ada orang yang nyaman dengan gelap gulita Iya. untuk tidur ya kan, nggak ada cahaya gitu. Sedangkan aku boleh gelap tapi ada kayak setitik Iya, remang-remang cahaya lah, gitu dari mana, jangan yang gelap gulita tuh nggak bisa ada. Dan itu kan umum adanya gitu. Mungkin fobia-fobia yang nggak umum itu kayak takut sesuatu yang orang mikirnya kok bisa dia takut itu balon misalnya. Iya, Fobia iya. balon. aku takut sama badut. Nah, takut badut tuh. misalnya. Mungkin kok badut karena visualnya agak-agak ada yang mengerikan, mungkin Yang kan. kayak ini yang kayak emang kayak Joker gitu loh. Takut tuh. Nah, gitu kan. Tapi kan kalau badut lucu, apa alasannya Emang ada takut? badut lucu? Ada dong. Gimana? Ada dong tuh di, Gimana badut itu kan dia di yang video klipnya pakai- Tulus tuh. Lucu. Ah yang kayak gitu takut. Yang mana? Ya Allah. Ayo kira ada band tadi tuh. Yang Ya, manusia bodoh. Tahu nggak sih? beda Yang lagi. manusia bodoh itu. Ya, badut juga. Tapi aku nggak tahu yang mana. Ya, Tapi badut. ada yang Tapi badut. ada. Terus ini Iya. rambutan. Iya, kayak artis siapa? Raffi Raffi Ahmad. Oh iya iya. Ya kan? Itu kan kayak kita kenapa takut rambutan? Iya dia takut sama kulit rambutannya, tapi sama Iya. rambutnya Karena geli kali ya. Oh, sama ini juga kali ya, kaktus gini yang berduri gini. Oh, Yang iya, kayak iya. gini-gini kan ada yang maksudnya ngilu sendiri gitu. Misal lihat aja dia kayak aduh, Iya. kaktus gitu. Sama kayak orang ngilu lihat ini nih, orang potong rumput. Hah?
orang potong rumput apa pakai Oh, ya, mesin. takut ya jadinya. Iya, mesin potong rumput tuh kayak ngilu gitu kayak gitu. Kita tuh dari jauh udah kalau bisa pakai helm, pakai baju luar angkasa, pokoknya yang Kalian takut melindungi ini tubuh. yang suara Shinso itu. Hmm? Suara Shinso. Oh, lagi nih. Kan sama tuh suaranya tuh kayak gitu juga suaranya. Itu suara kita tuh nyamuk. Bukan suara Shinso kayak gitu. Iya, beda. Kayak gara-gara pernah nonton film Final Destination gitu. Jadi kan kayak ngerasa ini ya kan itu di film itu dia tuh nggak sengaja kena batu terus batunya tuh kena ke manusia jadi kayak hancur gitu. Jadi keinget itu gara-gara nonton itu. Sama Kayaknya kayak hidup mesin Ida potong emang rambut. lebay ya gitu. Maksudnya kayak Itu di film tahu. Iya, makanya. Yang lebay emang filmnya itu visualnya kayak gitu. iya, itu kan visual film. Iya. Nggak mungkin terjadi di kita juga nggak sih? Iya justru karena itu jadi kayak trauma gitu. Iya, makanya lebay itu namanya. Tapi emang Kan fobia itu orang takut emang- berlebihan. Iya, berlebihan kan lebay memang. Ya makanya orang yang fobia lebay. Lebay. Enggak dong. Kita nggak bisa tahu ya kenapa orang bisa sampai fobia Iya, segitunya. punya trauma Gitu. masing-masing. Nggak tahu latar belakangnya apa gitu kan. Terus kayak anak-anak kecil, nah mungkin waktu masih kecil gitu ya, contoh kayak Tika belalang, kayak apa sih ya takut belalang gitu, tapi kan ternyata itu karena ketakutan Iya. di masa kecil, main Iya. waktu di masa kecil, Ada kejadian ya? ada kejadian sampai akhirnya takut sampai gede, itu pernah ya, apa sih kayak itu dijadiin kesempatan sama orang tua Tika untuk menyuruh Tika melakukan sesuatu gitu, misalnya gini, Tika nggak mau tidur siang, nah ini kasihin belalang ya, itu tuh juga salah satu penyebab. Harusnya nggak boleh gitu kan, harusnya kan jangan makin ditakut-takutin. Tapi kalau saat itu ditakut-takutin. Nah terus juga pernah misalnya tuh papa tuh tangkapin belalang, terus Tika kan lari kunci kamar. Rupanya si papa buka dari jendela kamar, ayo kata papa nyanyi lagu Indonesia Raya. Pokoknya apapun disuruh, Tika kan melakukan itu daripada demi si belalang itu nggak dilemparin ke Tika gitu. Inilah lagu Jadi Indonesia ya, Raya. iya aku nyanyi lagu Indonesia Raya Hiduplah. dalam keadaan di bawah tekanan itu ada. Walaupun sekarang sebenarnya kita baru tahu ya kalau ilmu parentingnya itu nggak boleh kayak gitu. Tapi sampai hari ini masih takut juga. Iya sampai hari ini masih takut. At least setidaknya tuh bukan takut yang kayak dulu kali banget, tapi ya aku nggak mau pegang aja. Dan kalau ada dia di dekat aku tuh kayak udah sana, ayo minggir sana gitu. Nggak yang kalau dulu emang histeris kan, lihat takut gitu. Sampai disuruh apa aja boleh lah gitu daripada dia dikasihin ke kita gitu. Kalau sekarang ini takut takut. nggak sama kecoa. Iya, Sama pengen juga tuh bilang. kakinya tuh sama kayak ini kan. Iya kecoa itu kan karena jorok juga nggak sih? Iya, terbang-terbang, usil banget kecoa itu. Nggak takut sih. Ini pegang nggak apa-apa. Ini memang jorok sih, cuman kayak nggak takut memang. Oh nggak Nggak takut? takut. Karena tuh cewek-cewek takut sama kecoa, Iya. takut sama tikus gitu. Kok nggak takut? Kan balik lagi aku takutnya sama yang melata doang. Tikus kan lembek juga kan ya? Tapi dia kan nggak Ada melata. tulang. Nggak yang gini-gini loh, ngerti nggak sih? Gitu. Emang dia lembek kan, dia bisa masuk ke lubang-lubang kecil gitu kan. Tapi Hmm. dia kan ya setidaknya dia emang ada moncongnya, ada kakinya, ada ekor Moncong lucu kan. Lucu nggak sih? Makanya Nggak, kalau lucu nggak sih? nggak, Ini misalnya- kayak hamster gitu. Enggak, aku lebih takut, lebih geli sebenarnya sama ekor tikus yang Panjang gitu. Iya, yang panjang yang bergerigi-gerigi. Waduh. Kok bergerigi? Iya. Oh tikusnya bergerigi? Apa? Kayak agak kasar-kasar gitu kan belakangnya dia. Kayak udah kucing gitu. Ya. Kan lucu kan, kayak hamster. You know hamster. Beda lah, kalau Beda. hamster memang cute Hamster gitu. dong. Tikus. Iya bulunya juga Anak beda. tikus kan kayak hamster. Enggak. Iya, semua anak-anak itu mirip, anak tupai juga. Iya gitu, mirip anak ya. kucing juga mirip. Ya lucu kan? Enggak. Ya lucu. Oke, Beda itu. nih. Berarti memang kita beda aliran ya sama Ida ya. Kalau Ida Masih takutnya ada tuh yang sama kayak Ida tuh. yang nggak Yang takut. suka sama Suka tikus. Nggak suka juga. Nah, jadi kan tadi yang nggak takut gitu. Kalau dipegang juga ya lucu aja gitu. Ya lucu dah gitu. Tapi kalau aku kalau kecoa ya aku nggak takut. Nggak takut. Nggak. Kayaknya aku Karena pikirnya- katanya kalau kecoa itu kalau kita takut dia makin datangin Iya, kita. dia makin terbang, Iya, iya. iya. Iya dia mau terbangin ke kenapa muka dia kita. punya insting. Iya, dia punya insting kayak Animal gitu. Makanya pura-pura Iya, ini antena pura-pura itu- nggak takut, jangan nampain takut gitu. Untuk detect ketakutan. Makanya dia ada di Level sini. ketakutan Jadi kan- orang. Jadi kenapa kalau kita ada dia nih, kita di sini. Kalau kita mundur, gitu. dia maju. Dia maju. Tapi kalau kita maju, dia yang mundur, kabur. iya. Oh Iya. gitu. Iya, kalau kita mundur dia ikutin kaki kita tuh kemana jalannya. Misalnya dia udah lari nih. Hmm. Dalam hati kita udah aku nggak takut. Sep. Berhenti dia tiba-tiba. Habis itu aku nggak takut. Sep, mundur dia. Iya. Serius, cobain. Cobain. Iya, cobain. Aku nggak pernah Cobain. sebuah tips ya dari Rizky ya. Cobain. mau deh, takut. Cobain. Coba itu serius.
kalau misalnya takut sama kecoa jangan. Sumpah gua takut. Tahu nggak? Takut gua sama lo. Apa? Tapi memang refleks nggak sih? Kalau takut itu kan refleks. Iya, kita tuh kan nggak bisa pas lagi dibuat-buat. jalan, ada dia pasti Langsung ya pasti kan refleks. refleks mundur Dia gitu makin seneng kan. kan Dia sama makin seneng. sama ekspresi si Iya, kita. Takut lo. Ayo. Iya, maksud aku kayak Terbang. Iya. Enggak, dia aduh, kita kan pasti, "Ma, ada kecoa." Kita kan kayak gitu kan. Aku terbang nih. Berhasil. Keluar ya akal jahatnya gitu. Iya, apalagi kalau di kamar mandi. Kamar mandi kan cuma segitu ya, sepetak Iya. gitu kan. Iya. Kita kesini, dia kesini, kita kesini, dia kesini. Ih, Ya tandanya tuh kamar mandi Bisa kamu tuh bayangin lagi. kotor. bukan kotor, dia iseng aja masuk ke situ, kabur dari tempat yang lain, dari dalam selokan Iya, kan. takut sama cicak. Cicak tau nggak? Takut nggak? Cicak tahu nggak ya? Takut, Tahu takut dong nggak? Takut. cicak. Eh nggak sih? Kan dia melata kan? Enggak. Dia kan ada kakinya. Ada kakinya. Cicak di dinding. Merayap. Nyanyi dulu. Dia harus nyanyi dulu. Recall memori. Recall lagi. Jadi Nggak, kan dia sama kayak dia tuh kayak ya nggak ada tolongnya nggak sih? Iya, tapi kayak ya cicak. dia merayap. nggak merayap. Nah, terus ada melata juga tuh. nah kalau cicak itu dia nggak fobia ketinggian karena dia memang Mainnya di atas kan. Mainnya di atas. Cicak tekun nggak sama tinggi. iya, dia nggak fobia Emang ketinggian. rumah gue di atas. Kalau kita kan ada tuh namanya akrofobia. Apa tuh? Nah, akrofobia itu kondisi kesehatan mental di mana seseorang mengalami ketakutan yang intens terhadap ketinggian. Oh. Takut tinggi. Oke, Nah, oke, ini oke. ini bisa dibilang jenis apa ya? Gangguan itu jenis gangguan kecemasan. Dia takut jatuh gitu maksudnya. Iya, maksudnya cemasnya jadi kalau udah di atas agak tinggi aja ya, agak tinggi tuh udah aduh ya gitu, Takut dia takut jatuh jatuh gitu. Dia Oh, iya, iya. takut, cemas, terus apa ya, berpikir nanti gimana ya, ini nanti aku jatuh nggak ya, kayak gitu ada gitu. Ini mungkin nggak akan berlaku sama atlet-atlet akrobatik itu ya, Iya. gitu yang dimana mereka Berarti terbang-terbang hampir di sama atas. kayak yang takut sama kedalaman ya. Iya, Apa, iya. dalam-dalam Yang takut semakin- kedalaman semakin itu gimana hitam sih? Gitu. Kalau Kayak yang Christopher Nolan takut tadi. kedalaman itu ngelihat warna laut gitu, ngelihat warna laut Iya. atau Karena kan gelap kan. Gelap gitu, jadi Kan kayak semakin gelap kayak makin makin apa ya, ada sesuatu di dalam itu ya. Tiba-tiba tuh itu dia berpikir tuh ada mulut paus gitu. Wow. Gitu. wow. Enggak sih? mau tahu mau. Aku mukul aja. Terus takut ini mungkin karena nggak bisa naik lagi ke atas gitu kan. Nggak cukup- nyampe-nyampe, nyampe-nyampe gitu nggak ya. nggak- Ada tuh nggak yang cukup emang kakinya nafasnya. tuh di bawah tuh kan kayak seremnya gitu. Kaki kita tuh di dalam air laut tapi dalamnya tuh gelap. Gelap gitu. gitu Tuh langsung kan. takut Iya, gitu. iya, iya, iya. Iya, tapi memang kayak fobia ketinggian ini juga katanya itu apa ya, bisa dibilang muncul itu karena sejumlah faktor. Bisa jadi traumatis ya, itu kan hal yang sering terjadi gitu. Jadi kayak pernah lihat orang jatuh dari ketinggian gitu ya, atau punya keluarga dengan riwayat yang sama fobia ketinggian. Oke. Nah, jadi kadang-kadang fobia ini bisa nular gitu, karena contoh ibu sama anak gitu, misalnya ibunya takut kan, dia pasti akan memprotek anaknya untuk nggak deket-deket sama si ketakutan dia ini. Contoh misalnya aku takut belalang, pasti aku akan memprotek anakku, jadi jangan deket-deket belalang gitu, Karena dia jangan anaknya main takut belalang. gara-gara mamanya takut Iya gitu. gitu. Ke Terus bawah ya. misalnya aku takut ketinggian gitu, ayo jangan di situ tinggi, jangan di situ tinggi, bahaya, takut. Nah itu biasanya nularnya karena itu gitu, lebih ke Tapi karena kita itu. takut tinggi. Tinggi nggak terlalu gitu, maksudnya nggak terlalu, cuman muntah biasanya. Enggak. Iya. Kok bisa sih? Iya, ada. Tapi ya kan, aku salah satu yang awalnya ya takut ketinggian nih. Jadi kayak misalnya ngelihat nih kayak lompatan yang di kolam renang. Itu ngelihat dari jauh sebelum naik. Itu kayak Biasa. cetek kayak misalnya Iya, nggak iya, terlalu iya, jauh iya, gitu. iya. Tapi pas sudah di atas, Iya. wah, kok jauh ya? Jauh juga, dalam juga. Jadi nggak jadi lompat akhirnya. Karena kelihatannya jauh, iya. Iya. Tapi pas sebelum naik kelihatannya kan nggak tinggi. Jadi gitu. pelosotan-pelosotan Tapi pas udah di atas, Iya, kolam mungkin- renang bisa kayak gitu kan? Kalau aku sih mungkin lebih ke berapa dulu tingginya. Jadi pernah kalau misalnya tingginya masih standar kayak ya udah nggak apa-apa biasa aja. Tapi pernah aku coba waktu itu ada acara syuting juga untuk TVRI, harus naik ke menara yang tingginya 5 meter waktu itu. 5 meter ya, 5 meter. Itu juga karena untuk naik itu pakai apa sih, kayu-kayu gitu loh dia, menara itu dari kayu gitu kan, kita hayut ya, ini kayu kuat nggak gitu kan. Jadi itu memang aku di situ merangkak. Jadi bukan naik kayak orang naik tangga. Jadi aku pantat Saking dulu, takutnya. ya pantat dulu, pantat Merayap ya lagi gitu jadinya. ya, merayap. Aku Iya. merayap, begitu nyampe ke atas aku memang duduk gitu. Begitu udah, ayo kita mau take nih gitu, untuk aku bisa berdiri dan menikmati alam sekitar gitu loh. Udah kayak wah. iya, udah aku udah berdiri Happy udah kayak sekali. aduh mau muntah nih. Aduh, Pak bener-bener mau muntah nih Pak Iya, produser gitu kan. Bener-bener, ayo
nih drone udah di depan sini nih kan, muka masih bentar ya. Jadi aku nggak mau lihat ke bawah, aku merasa ini kayak ya udah ini tanaman-tanaman toge di depan ini yang nggak tinggi kayak gitu. Jadi kayak berusaha menikmati gitu. Begitu turun merayap lagi. Udah mau jantungnya mau copot Iya, ya. karena itu nggak bisa naik 2 orang atau 3 orang, jadi Cuma kayak 1 orang sendiri. ya, karena kecil. Jadi memang turun merayap lagi gitu. Jadi kalau udah setinggi itu mungkin ya ini juga nih terpacu juga adrenalin untuk aduh kayak ngeri ya. Pengen muntah gitu Tapi kayak. Iya, sampai mual. Muntah pernah gara-gara waktu kecil deh kayaknya SMP apa ya. Jadi aku naik ke lantai 2 atau lantai 3 di salah satu kampus yang ada di sini. Jadi aku lihat ke bawah gini nih, lihat ke bawah, biasa lah ya anak kecil gitu kan. Lihat ke bawah. Muntah. Kenapa ya? Nggak bisa diprediksi ya. Lagi cuma kali prosesnya tuh nggak ada rasa, nggak ada yang pusing dulu, nggak ada gitu, nggak ada pusing, Nggak, prosesnya aduh kayaknya secepat pusing, itu ya, nggak ada, Mbak? aku lagi Gumoh ya. Oh iya kayak anak kecil kan gumoh ya. iya maksudnya itu kan lumayan gede ya, walaupun kecil kan, apa kelas 6 SD apa SMP gitu ya, maksudnya tapi kenapa aku bisa muntah ya? Bayang Gumoh. Baru siap makan MPASI ya. Harus digeropin dulu, ini enggak, malah loncat-loncat. Tapi kadang anak kecil jangan kalau saya makan tuh jangan di ini dulu, jangan dipegang dulu. Iya, harus digeropin dulu. Oh enggak, emang loncat. Terus saya makan tuh lagi saya Lihat ke makan. bawah, Saya lihat ke makan. bawah. Orang di bawah kecil kali, bunda orang di bawah kecil kali. Oke gitu ya, gitulah ya. Tapi tadi ada belum turun ya, belum turun nasi ya. Masih di perjalanan. Perjalanan nggak tuh? Perjalanan menuju Masih jauh, perjalanan. masih jauh. Ya jadi kayak gitu. Dia kan Karena yang goyang kan dia kalau terloncat kan. ya jadi maksudnya, tapi sebenarnya menurut kalian fobia itu bisa dilawan nggak? Kalau fobia itu bisa disembuhkan sih sebenarnya. Bisa dilawan juga. Iya. Sebenarnya kayak mindset nggak sih? Iya. Mindset. Mindset. Lebih Ya kayak itu ke mindset kita ya. mindset kita. Jadi karena kalau misalnya kita nganggapnya ketinggian nih, oh nggak apa-apa nih, ini nggak tinggi sebenarnya. Kalau aku pun jatuh nggak bahaya kali lah. Iya. Mungkin setelah itu hilang, kita nggak begitu takut ya. Enggak juga sih, 5 meter ke bawah tuh lumayan, apalagi 40. Aku Iya. pernah, nah setelah yang dari 5 meter, lanjut lagi nih syuting. Lebih tinggi lagi? Adalah Lebih tinggi lagi. menara mangrove gitu ya. Oh, yang itu lebih tinggi ya. 45 meter, teman-teman, seru ya kan? kan? Kayak Itu bisa kata lihat produser, pemandangan Tika kan? harus sampai ke atas ya. Aku udah memohon-mohon ya, udah dengan air mata dan segalanya, tapi tetap nggak ngaruh saat itu karena. Tapi aku merasa ya udahlah nggak apa-apa, kayaknya aku bisa nih menaklukkan Iya. ini gitu. Walaupun tetap Hanya naiknya dikit. merangkak, Iya. ya, maksudnya merangkak, ya benar-benar merangkak. Jadi dan mungkin gini nih tangga. Kalau di sini kan langsung pemandangan. Kalau di sini kita ngelihatnya di dalam menara itu. Nah jadi aku naik tangganya ngadep ke dalam menara. Dia aku nggak mau lihat ke sana nih, biar nggak ketahuan tingginya semana gitu. Sampai akhirnya udah nyampe ke atas, kan harus ya lagi-lagi berpura-pura bahagia, menikmati pemandangan kayak gitu. Tapi aku merasa kayaknya aku bisa lawan rasa takut Bisa. itu saat Iya, itu iya, gitu, iya. saat itu. Mungkin kalau aku ngikutin takutnya ya akan ini terus gitu. Tapi aku pernah sih ada pengalaman kayak gitu. Dulu pernah kan ngevlog di Gua 7. Gua Tujuh. tujuh. Iya, Gua benar. 7 kan. Pas masuk itu terupanya ada jangkrik-jangkrik yang memang gede-gede segede Allah tangan. Akbar. Segede-gede tangan Ada. gini. Gede Iya, memang gede kali, definisi gede kali. Kayak belalang kan? Iya, Ya, iya, cuma iya. warna hitam. Iya. Segede kecoa dong berarti. Lebih Iya, gede. kalau Lebih Tika gede kesini lagi, sampai memang juga tuh nggak ada. kakinya Kita tuh pulang lagi kalau Tika kelihatan. sampai situ tuh kan Dia dia pulang takut sama lagi. belalang. Begitu kalau aku di situ ngeliat Nggak, Oke, soalnya I die. Udah mati aja lah. Oke, switch off. terserah siapapun tolong angkat aku. Aku nggak mau naik dalam keadaan hidup. Misalnya nggak Mati aja. buka mata, ayo tolong angkat gitu. Terus gimana? Iya, karena segalanya ada kelelawar lah dalam itu, iya. Karena ada ya gua kan? ya. Karena kan di dalam itu bisa lihat beberapa spot lah. Ada spot yang batu bentuk inilah, ada spot Benar. air dari 7 mata air lah gitu-gitu. Jadi memang definisi karena kita juga posisinya lagi take ya, lagi Iya. ambil video. Itu produsernya bilang nggak apa-apa, anggap aja itu kupu-kupu. Jadi kayak dia sugestiin terus, nggak apa-apa Safer, anggap aja itu kupu-kupu. Terus kita fokus gitu kan, Iya. ada narasumber yang kita ajak bicara kayak gitu. Terus tiba-tiba udah keluar aja. Terus udah keluar, justru ada yang lebih kecil itu kayak gitu. Tapi di dalam Loncat-loncat yang gitu nggak sih? gede-gede. Kayak set gitu. loncat-loncat sempat ada yang masuk ke dalam rok pada masa itu. Ya Bahaya
itulah mungkin Jantan karena sih itu kayaknya ya. Iya, kayaknya jantan ya. Bunyi li, krik. Tahu dia. Udah nyampe dalam, gini aja nih. Nggak ada ya. Jangan krik yang krik sampai dalam enggak krik. Biasa aja. Tapi itu ya mungkin karena mindset itu benar sih bisa Ya, dilawan benar. akhirnya. Iya, Nah, benar-benar. jadi fobia itu bisa disembuhkan dengan namanya ada 2 dia, terapi exposure. Jadi terapi exposure ini mengubah sudut pandang terhadap subjek atau situasi menakutkan kayak Safer tadi. Oke. Gitu. Jadi dia nganggapnya itu kupu-kupu gitu. Oh iya, benar-benar. Oh, Bisa berarti dia setia kalau aja kayak ya. aku tuh berarti melawan dengan bukan melawan ya, mungkin aku mencari cara Iya. sendiri untuk supaya nggak Kan tadi nggak lihat tahu apa tadi tuh, lihat ya nggak toge tahu ya. ketinggiannya Benar. seperti apa. Mengubah gitu. sugesti kita Iya, sih. anggap iya, aja iya. ini pohon-pohon toge gitu kan. Iya benar, jadi Jangan ini kayak kan. toge ini kan nggak tinggi, dia Iya. masih sama-sama aku. Ini Iya, berarti dia cuma rendah 5 anak gitu. tangga Iya. gitu, nggak apa-apa Jadi- Tika aman gitu. Iya, Kayak begitu saya tinggi. pegang ular, bayanginnya apa gitu. Apa tuh deh? Ini Pengen penasaran ular ya? banget Biar dong. tersugesti gitu kan, sugesti diri dia kalau itu tuh bukan ular tapi apa gitu, selain ular apa yang mirip-mirip sama ular gitu. Apa? Saya kan Apa pegang ya? ular nih kan gitu kan. Selang maksudnya. Selang. Selang, Selang. selang air ya. Ya, selang air. Selang air keras, Deng. Hah? Iya sama Kan ular ada yang juga bisa lentur keras juga. kan? Kayak tadi Nah, yang otot-ototnya. ide pikirkan itu kan yang ide pegang kan ularnya tuh kan lembek gitu. Iya, ya udah jelly. Jelly. Oh iya, jelly. Boleh deh. Boleh. Sama satu lagi cognitive behavioral therapy atau CBT yang menggabungkan terapi exposure dengan terapi lain. Itu kayak Gimana gimana tuh? Jadi metode CBT ini itu lebih fokus pada cara mengendalikan pikiran dan perasaan pengidap. Iya. Mungkin kayak aku tadi ya. Dan selain itu juga bisa pemberian obat-obatan sih. Oh, Mungkin karena yang udah parah kali ya. Iya, iya, mungkin Udah kalau yang yang terlalu parah. takut banget gitu. Ida tuh pernah lihat di TV tuh, ini si ceweknya takut sama ular, ini balik lagi ular dari tadi ya. Tapi dia tuh di apa hipnotis gitu. Pas Oh. di hipnotis, dia kan pegang ular. Hipnoterapi ya. Dia kan kayak pegang ular hipnoterapi. tuh, kan tadi kan diambil kameranya kan pas udah hilang ininya kan dikasih balik tuh. Dia tuh nggak nyangka dia tuh bisa pegang ular dengan seneng aja gitu dimainin gitu. Padahal tadi dia di hipnotis gitu. Berarti dia nanti bisa gitu tuh hipnoterapi. Iya. Nggak, tapi cuman sebatas itu doang. Nanti kan pas udah hilang Balik lagi. balik Iya, lagi normal iya. gitu, cuma sebentar aja gitu. Iya benar-benar. Tapi itu pernah loh, ada temanku. Dia karena harus diet, Mm-mm. di hipnoterapi supaya benci sama nasi. Oh, Ih, kayak boleh gitu. tuh. Oh, biar diet gitu ya. Iya, Oh, bener. jadi dia kayak kesel sama nasi, nggak mau makan nasi gitu. Jadi Bener. Gitu. oh, Terus asam lambung. Asam lambung dong jadi ujung-ujungnya. cari cara supaya jangan makan nasi, makan selain nasi gitu ya. Supaya Tapi benci kalau sama orang nasi. yang balik lagi nih tentang yang takut ketinggian, tapi kan ada yang suka, Ada yang suka. ada yang suka nih, Benar. adrenalinnya terpacu Adrenalin. Iya, gitu. iya. Itu berarti dia termasuk bisa dibilang filia nggak sih kalau kayak gitu? Iya, Filia Iya, kan suka senang ya. gitu. Jadi kan Sama senang kondisinya kan? itu Iya. kan, iya Iya kan. ya. Nah ada Suka karena memang berarti yang Semakin ekstrim kayak semakin tertantang iya gitu ya. gitu. Nah ini kayak memang orang-orang yang kayak gini nih kita harus tanya ya terbuat dari apa itu ya rasa-rasa Iya. Mental-mentalnya Iya dan mental jiwanya. luar biasa tuh kayaknya dia dilempar dari ketinggian berapapun selalu aja. Itulah yang kayak orang terjun-terjun payung itu kan. Iya. Iya. Mereka kan loncat dulu kan sebelum dilepas iya. payungnya Iya. itu kan. Iya, iya, Itu gimana? BTW kalau nggak bisa Itu ditarik. misalnya gitu, aku pernah mikir gitu tuh kalau misalnya parasutnya tuh nggak bisa lepas. Iya. Ya udah jatuh selesai. Ke darat gitu. Selesai. Selesai jatuh, gitu. Makanya berarti mereka setiap lompat itu Sudah mempasrahkan diri mereka iya, kalau nyawa mereka akan hilang gitu, akan mati pasrahkan gitu. pada Allah Subhanahu wa taala kalau dia muslim. Iya. Ya kalau Iya, enggak ya iya. wallahu Iya, alam mati ya. aja gitu. Ya, makanya agak-agak mengerikan. Jadi fobia ini apa ya nggak bisa kita nyalahin orang yang fobia gitu ya karena kita nggak tahu sebab kenapa seseorang itu bisa mendapatkan atau juga punya fobia tertentu gitu untuk hal-hal yang kadang-kadang kita lihatnya aneh gitu kadang-kadang kita kayak nggak masuk akal ada yang misalnya fobia sama mie ada juga gitu yang keriting-keriting kayak mie misalnya ya itu tadi mungkin bayangan dia kayak cacing. Nah, padahal mungkin yang objek utamanya itu adalah cacing ya, dia takut sama cacing. Tapi bahkan sampai ngelihat mie pun dia takut gitu. Jadi ini Emang nggak sendiri. masuk akal ya? Iya, kadang-kadang fobia ini bisa dibilang nggak masuk akal. Sama kayak filia juga, hal-hal yang orang seneng itu yang disenengin sama orang yang kita kayak apa sih cuman hujan aja gitu. Apa sih kayak senja? Ya udah tiap hari juga ada senja kali gitu. Iya, lebay emang. Iya, kenapa kayak aku mau menikmati senja gitu kayak apa sih gitu. Suka aja gitu. Terus sama kayak ini nih, filia mungkin orang yang suka bau tanah, bau tanah basah. Tanah setelah hujan, pas tanah hujan, Iya, pas hujan. tanah basah kuburan juga tanah basah ya. Bau tanah setelah hujan. Atau bau bensin. Iya, tapi enak tau. Iya. Bensin aku suka. Ya, bau bensin ada gitu. Boleh. Gak ada. Ketahuan dong. Enggak. Tapi tuh Ida tuh di
dia pernah ada punya tetangga tuh, tetangga Ida tuh ibu tuh lagi hamil. Terus dia pas sebelum hamil tuh biasa aja sama bau bensin. Pas lagi hamil dia ada botol minyak kayu putih gitu. Diisi bensin. Diisi bensin. Dia pas lagi dia tuh lagi Jadi lagi pakai- pergi duduk tuh dia enggak bukan taruh di sini. Oh, bukan. Cuma dihidup aja. Terus dibakar. Jadi atraksi. Menyala anakku. Ini serius terus dia ciumin gitu. Ih, kok warnanya biru kan? Ya bensin kayak gitu. Ya nggak tahu tuh mungkin katanya bawa Pertalite ya anaknya. rupanya. Bawa Pertalite. anaknya kayak gitu. Emang Oh, mungkin keanehan itu gedenya muncul kerja di gitu. ini ya, gedenya kerja di perusahaan itu ya. Kayaknya dia bukan isinya bukan anak, tangki bensin. Serius emang Tapi kayak gitu, aneh-aneh emang. memang. Dan itu juga suka bawa bensin tuh. Ih, aku enggak lagi pusing Kalau banget. Pusing ya, ada yang Bensin, memang SPU tuh kalau buka ini kayak Ih, bau gitu. bensin, bau spidol. Enggak. Spidol. Bu Spidol aku masih bisa. tapi kan Aku dulu masih ada bisa. isunya ya, spidol-spidol yang wangi, pulpen-pulpen yang wangi itu kan ada sesuatu yang Yang narkoboy. Iya, narkoboy katanya. yang adiktif kayak gitu. Adiktif. adiktif Jadi ya. udah dilarang sempat waktu TK SD tuh sempat dilarang tuh Nah, yang harum wangi-wangi. enaknya. Yang warna-warna gitu. Terus ada juga yang Stick fobia juga kan. sama ini nih, yang fobia sama suara token listrik. Ya. Terakhir bulan. Itu gue banget tuh. Aku ada suara tet. Takut ya, Aduh, takut lu gimana? Aduh, Harus keluarin uang suara tuh, apa isi ini lagi. lagi? Aduh, begitu suara token listrik, aduh bukan aku, bukan punya kita, ya gitu. Ada kan, misalnya kayak kita ngekos tuh kan biasa satu-satu ya Iya. tokennya. Jadi begitu bunyi, enggak, bukan punya aku, enggak. Bukan Kamu tahu. aku. Kamu Gitu. tahu ya. Bukan aku, tiba-tiba Terus tep, ini juga ada nih. Serophobia. Apa tuh? Adalah fobia aneh yang membuat orang menjadi takut kebahagiaan. Dia Tidak dong. mengira bahwa ketika mereka merasakan kegembiraan, nah kan takut tuh karena nanti bakal setelah kegembiraan itu ada Kesialan. Kesedihan. iya Oh, jadi kayak kesedihan kayak berakhir misalnya dengan duka yang mendalam gitu. kayak misalnya tiap-tiap dikasih rezeki, aduh ini setelah ini pasti musibah nih. Ada lah kayak gitu tuh, itu termasuk fobia itu tuh sini. seuzon sama Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Itu. Iya, benar. Ya ampun. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Tapi ya aneh ya, bisa ada takut. Iya kebahagiaan, ada terus mungkin gini karena seringnya ketika dia Bahagia. merasakan kebahagiaan setelah itu Selalu. ada sesuatu yang Padahal kan emang kayak gitu kan. menyakitkan Turun, ya, turun, padahal turun, kan iya. ada iman tuh, siapa yang buat tuh, ada iman tuh ya. Iya, karena baru padahal tahu kan juga. memang selalu kayak gitu, jadi Iya. kayak Kocak banget. berganti-gantian ya, bahagia Iya, terus nanti kan sedih nggak lagi. harus Ada waktunya. Itu Ya, penyelesaiannya pasti sholat 5 waktu kan. Iya, harusnya sih, harusnya Tobat kan. seperti itu. Iya, makanya ada tobat ya kalau sama ini Kita takut kalau bahagia. misalnya dikasih kebahagiaan sama Allah tuh kita jangan lupa sama Allah. Kayak kalau kita lupa nanti Allah kasih aja tuh kesusahan biar kita selalu ingat sama Allah. Siap, Gitu. Mama Dede. Betul. Siap. Luar biasa Ya, ya kayak Ida. gitulah. Tapi kalau si Ida mungkin ini takut tambah dewasa dan takut, Takut tambah tambah usia. dewasa. Aduh. Iya. Itu yang diremix Bapak. Oh ada ya? Ada. Oh, mereka tahu. Takut Namanya tambah dewasa. FYP-nya FYP. sama. Lagunya sama. enak kan, Iya. lagunya kan kayak lagu emang agak sendu gitu kan. Takut tambah dewasa. Tiba-tiba tuh Takut. lagi sama Gen Z itu dibuat remix. Takut tambah dewasa Ya terus ampun. eh, Senang lagi. Udah gitu bahagianya ini banget ya, receh banget ya gitu aja Iya, udah. saya Oke deh Ida tuh ketawa emang gitu. emang selalu bahagia, harusnya kayak gitu sih. Iya, Semoga tidak ada boleh. usahanya setelah ini. Berarti kamu selalu filia. Selalu punya Iya, harusnya filia, seperti itu. filia. Jadi enggak harus memberikan tempat positif untuk diri sendiri juga. iya, gitu, guys. enggak punya fobia gitu Fobia ya. sama ular aja. Aku Sama kayak- token listrik tadi. Oh, berarti kayak kalau ular apa ya tadi fobianya aku atau tapi Ada kalau tadi kayak tuh. yang aku Ada tadi apa tadi ya? ya kalau kayak serangga rupanya ada. Misalnya kayak apa? Ada, nama semuanya ada namanya. Ada insektofobia, Pokoknya akaropobia. fobia lah, ujungnya fobia Iya, aja gitu jadi ya. dia itu cemas berlebih terhadap serangga kayak kupu-kupu, laba-laba, kecoa, semut, lalat dan lain-lain. Nah, kita sih kalau lalat memang kejar ya. Ini tadi apa? Ular. Opidio. Fobia. Jadi video, kayak fobia. Video. Oh, video. nah, ada juga yang Kacau video. ada juga fobia fobia terhadap sinar matahari, ada. Nah, nggak Belum bisa. takut ini nggak tahu gosong aja nggak sih? Iya, jadi fobia ini namanya heliofobia. Aduh ada aja semua tuh. Nah, itu tuh Helio. iya biasanya mereka ini takut terhadap sinar matahari dan memang mengalami gangguan
yang bisa dibilang merasa takut terkena kanker kulit sehingga memandang sinar matahari ini sebagai hal yang menyakitkan atau menakutkan. Jadi mungkin dia takut berlebihan akan penyakit yang didatangkan ketika kalau kita terlalu banyak terpapar sinar matahari gitu. Ya kan kita bukan berjemur juga nggak sih gitu. Takut. Gitu. Jadi ada ternyata jenis-jenis fobia kayak gitu yang kita pikir masa sih orang takut matahari? Mungkin bukan takut, cuman kayak nggak mau kena panas gitu kan. Rupanya karena ya itu bukan takut ya gitu, takut malas aja kena panas tuh karena panas, karena bikin gosong kan. Terus ada juga kayak Ida tadi yang takut sama badut ya, atau bisa dibilang mungkin boneka. Itu tuh ada juga namanya pupaphobia. Nah itu yang orang-orang yang takut atau juga fobia boneka atau wayang. Nah, Wayang lucu ya. iya jadi ada juga ternyata dalam biasanya kalau sampai udah ekstrim banget nih, biasanya orang yang fobia ini ya, fobia akan boneka atau juga wayang ini sampai menghindari acara-acara yang ada wayang di dalamnya atau atraksi boneka di dalamnya. Nah, itu juga ada namanya pupaphobia. Jadi sebenarnya hal-hal sepele yang kita apa sih kok takut sama itu gitu Banyak kan. ya, takut ini juga tuh. Nah, itu tadi mungkin pemicunya adalah ada beberapa kejadian di masa lalu atau kita nggak tahu ya kenapa takut bisa. ini nih, takut uang habis gitu kan. Kayak semua orang takut ya. Iya, Miskin kan, semua miskin habis. fobia, miskin fobia. Fobia. Iya. Ya semua orang tuh. Semua orang nggak mau gitu. Takut kehabisan uang tuh langsung Kerefobia. merinding gitu kan, ya Allah. Kan pernah nggak sih Resah kayak gitu, ngerasa kalau nggak ada stres, uang mual-mual gitu. Emosian gitu kurang kan. dana gitu kan, kurang darah tuh. Kerefobia tuh. Nah, terus ada ini loh, ada ternyata ada nih. Ada artikel tentang 7 jenis fobia langka yang bisa terjadi sama seseorang ya gitu. Langka apa aja Betul. gitu. Nah, ini ada yang panjang banget yang udah dibacain sama tadi ada dibacain nggak ya Ada. sama Rifki? Hexacosioia hexaconta hexaphobia. Coba ulang lagi. Coba ulangi lagi Safan. Itu adalah hexaphobia. orang-orang yang fobia sama angka 666. Nah, Kenapa? Ada apa dengan 6? Karena itu identik dengan sesuatu yang negatif gitu. Jadi berkaitan dengan konsep numerologi dan biasanya dikaitkan dengan makna negatif atau kejahatan. Iya. 666 ini memang ada ininya Satanis ya sih. kalau nggak salah Iya, ya. ada apa sih istilahnya? Kayak sekte-sekte gitu kan. Gitu-gitu deh. Jadi memang Negatif. ada. Terus ada yang yang kedua itu yang kayak Rifki bilang tadi, fobia kata Kata-kata yang panjang atau sulit diucapkan. Nah, ada orang-orang yang menghindari kata-kata yang sulit diucapkan. Misal ada satu kata apa nih yang memang agak sulit bacanya gitu tuh, dia udah langsung aduh gimana nih ya gitu. Bisa aja merusak misalnya MC nih ya. Ini contoh kasus misalnya MC yang harus mengucapkan satu kata yang memang enggak familiar dan sulit gitu. Itu bisa merusak mood dia dari awal acara sampai kata itu tersebut. Misalnya kata itu sudah terucap baru selesai tuh rasa-rasa takutnya itu. Terus juga ada arakibutirophobia. Nah, itu takut sama selai kacang yang menempel di langit-langit mulut. Selai kacang dong. Tinggal makan aja ya. Tinggal Ada selai Oh ya kacang. biasanya kan ada kan, nyangkut memang. di Iya, atas. jadi dia tuh rasa-rasa yang nggak nyaman, jadi bikin dia Ya minum aja. Padahal Enggak, dia lengket emang agak lebih kuat lengket. Gampang aja pakai lidah. nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi lebih sulit daripada selai coklat, ya nggak sih? Iya, Iya kan, lebih gitu. Soalnya aku nggak Kita makan sih selai. udah ini ya, kita udah riset ya. Roti gitu. Kita udah riset gitu, makanya kita tahu ya. Nah, terus ada namanya pobophobia. Pobophobia itu adalah sebenarnya fobia terhadap fobia itu sendiri. Ya kita takut fobia, ngerti nggak? Oh, takut akan Sama fobia. Kita Itu lebih general ya berarti ya. Iya, maksudnya kita kayak, aduh aku takut nih, jangan-jangan aku fobia gitu, gitu loh. Dia masukin diri dia sendiri ya jadinya. Terus ada juga yang ablutophobia. ablu. Iya, itu takut atau merasa cemas terhadap mencuci atau mandi. Ih, Tapi ada orang nggak? gila Tahu nggak sih nggak? itu? Ada kemarin itu. orang gila kan nggak main. Enggak ada loh. Dah kemarin Tika ngeliat di salah satu di Instagram apa di TikTok ya, orang yang memang ngumpulin, maksudnya dia nggak mandi-mandi dan hidup bersama sampah-sampah rumah tangganya. Penyakit nggak sih itu? Itu sakit, dia kayak penyakit. disease kan, itu penyakit kan. penyakit ini apa? Yang dia numpuk-numpukin Kayak barang. gangguan Dia jiwa karena ya? dia karena ngerasa kalau itu setiap barang itu berharga. Setingkat Sampai- bungkusan-bungkusan Iya, aja itu dia berharga buat disimpan ya, mereka gitu, plastik-plastik yang disimpan lucu tuh gitu. disimpan ya? Iya. Jadi ada tuh, jadi mereka yang mengalami fobia ini biasanya
menghindari membersihkan tubuh karena memang perasaan yang tidak nyaman atau kecemasan yang berlebihan. Itu bisa jadi kalau dia sekali dia lakuin dia mandi tuh dia bisa Iya mungkin yang nggak langsung, nyaman ya, ya. kayak kalau kita nggak mandi yang nggak nyaman, dia Iya, mandi iya, gitu iya. nggak nyaman. Terus ada juga pogonophobia, itu pengidapnya takut atau merasa cemas terhadap janggut atau kumis. Janggut. Nah, Kalau iya. dia laki-laki gimana coba? Ya mungkin ada yang nggak suka. Aduh gimana nih ada janggut? Iya. Langsung dicukur aja. Ya mungkin ada ya. Langsung. Iya. Kayak nanti berarti dia langsung kayak Langsung Iya mungkin. keluar sana. Jadi mereka merasa nggak Kejang-kejang. nyaman. Oh enggak, ini bukan mereka yang punya janggut. Oh, Jadi orang lain. iya orang lain yang nggak nyaman sama janggut dan kumis. Oh. Jadi biasanya mereka merasa nggak nyaman ketika berada di dekat orang yang berjanggut atau yang berkumis gitu. Aneh ya orang kayak gitu ya kan dia kan berbau Sama kayak gini masyarakat loh, sama kayak ada orang yang takut sama jenis mobil tertentu, merek Mobil? mobil tertentu. Iya ada. Kenapa? Karena dia dulu sering nonton mobil itu tuh sering jadi mobil penjahat. Oh Ngerti iya nggak? iya iya. Tahu Oh, nggak? itu bukan fobia Kayak lebih mobil ke 4 takut kali sih. Ya tapi kan ada, Trauma ya. ada Trauma tahu. ya. Iya kan Jadi. fobia Iya, ini kayak kan zaman-zaman Ida kecil tuh kalau mobilnya tuh yang apa Mobil-mobil off-road kayak gitu ya. Iya. kayak mobil penculik. iya. Zaman Kan memang fobia ini kan berawal Iya, dari iya, trauma iya, juga Iya, betul. gitu. Nah, ada ini sama. Jadi kalau mungkin buat dia orang yang berjenggot atau berkumis itu pernah punya pengalaman gak enak Iya. gitu. Jadi kalau setiap ngelihat yang berkumis dan berjenggot kayak nggak mau dekat, dia nggak nyaman. Trauma ya jadi. Yang terakhir itu ada xanthofobia, itu takut terhadap warna kuning. Ya. Nah, itu ada nih. Jadi memang jadi dia tuh nggak nyaman berada atau di dekat sesuatu benda orang yang berwarna kuning. Orang nggak tuh yang berwarna kuning. kalau itu tuh takut ini sama polisi. Oh iya, kalau Takut misalnya ditilang. kalau di jalan lihat yang hijau-hijau, Pernah langsung tuh lihat putar tuh balik ya. tukang parkir pakai ini kan yang rompi, Rompi warna hijau. hijau. Kira tuh dia tuh polisi gitu kan langsung belok aja. lebih takut. Sama biasanya Takut dimintain uang. Tapi kan ada KTP sama SIM-nya kan, hidup Kalau tapi. sini memang, udah mati sih. Nah, ketahuan ini, tandain Ketahuan udah ya. ya, ketahuan ya. Tandain ya udah. Karena juga biasanya orang proyek kan Iya, ada orang pakai itu hijau juga kan. Atau yang di jalan-jalan itu Iya. loh, yang di pinggir-pinggir jalan yang memang lagi Polisi nih. beres-beresin ini kan, beres-beresin jalan, kayak dia ngebersihin. Itu bukan fobia, pinggir-pinggir. itu ketakut gitu. Ya karena kamu salah, takut karena kamu salah. Cara apa namanya untuk nyembuhin fobia takut polisi itu adalah lengkapin Iya. Kayak takut dengan ini, SIM, takut dengan pacar. SNK. Pernah nggak sih? Enggak. Karena lagi jalan sama pacar yang lain, dia takut. Oh. Itu beda kali. Beda Di sini dong. tuh. Ada nggak sih kalian dengar takut dengan diri sendiri? Iya, fobia dengan diri sendiri. Monyet gitu, monyet. Aku pernah lihat monyet tuh, terus dia tuh lihat kaca kan, terus dia langsung kaget gitu. Karena lihat muka dia sendiri. kan dia nggak tahu itu cermin, dia kira itu lawannya. Itu maksud aku. Makanya dia takut. Ya gitu lah, pokoknya Kasih. guys. Cuma gak receh. Bu. Coba lihat tidak, tapi monyet. Enggak, aku tuh bukan itu, aku tuh bukan takut, aku tuh kaget. Wah, cantik sekali si perempuan tadi di kaca itu tadi. Cantik sekali, tapi dia begitu ngelihat video dia di Ada Foto coba bahas lain aja, sendiri, bahas lain aja boleh di nggak? story-nya aja tuh kayak bengkok langsung gitu, langsung bengkok gitu. Apa Enggak, dia baru bahas Geli dah. kalau monyet tuh kebiasaannya kaget lihat diri sendiri. Dia lihat diri sendiri kaget. kaget juga. Bukan kaget, ya kaget karena terlalu wow gitu. Wow, Gitu, terlalu monyet. wow, amazing. Terlalu monyet. Terlalu monyet. Lucu banget. Sakit rahang aku nih. Aduh, ya ampun. Tuhan, Tapi Tuhan. memang hal-hal yang kayak gitu ada fobia-fobia yang memang itu jadi satu penyakit ya. Misalnya kayak memang udah jadi gangguan gitu. Benar. Ada juga fobia-fobia yang sebenarnya dari hal-hal receh yang awalnya lucu-lucuan gitu, tapi sampai beneran jadinya gitu. Tapi mungkin belum sampai ke level jadi gangguan mental gitu. Kalau Ida mungkin udah ke gangguan mental ya, dah. Iya gitu. Dan apalagi kebanyakan orang yang memperoleh nggak apa sih dapat fobia itu karena dikerjain sama teman-teman. Nah itu Oh, kayak iya, Tika iya, juga iya, tadi gitu. Selain memang karena kesalahan diri sendiri, nangkep-nangkepin belalang sama capung, terus ditakut-takutin juga gitu. Jadi fobianya semakin jadi gitu, fobianya tuh semakin nyata gitu. Makanya kayak misalnya anak-anak kecil di prank gitu atau apa Iya, dikerjain, iya, gitu benar-benar. kan bisa fobia Iya, kan. makanya anak kecil tuh jangan sering ditakut-takutin kan. Makanya kayak misalnya di video apa gitu ya yang jadi apa pit hitam ya, apa sih yang kayak perayaan ini jadi yang tubuhnya badannya hitam semua tuh, terus dia nakutin anak-anak kayak gitu.
itu kan bisa jadi trauma juga nggak? Oh, iya, buat, iya. buat anak-anak kecil gitu, ngeliat Iya orang sih. yang full hitam kayak gitu. Iya. Kalau dia ke Afrika gimana? Hitam Nggak semua. bisa. Iya lagi. Takut dong. Kan gitu iya, semua iya, ya. bener. dulu kan sering kayak gitu kan, jangan ke situ ada maaf. Hmm, Betul nggak sih? Sampai sekarang Betul. emang sampai sekarang maaf tuh gimana sih bentuknya? Iya, Aku nggak gimana? tahu. Genderuwo kan? Genderuwo. Oh, Oh, maaf itu istilahnya genderuwo. genderuwo kan. Kan dia takut gitu kan, padahal dia nggak tahu kan, anak kecil itu kan memang nggak tahu. Iya, nggak, sebenarnya mereka belum pernah tahu wujudnya seperti Iya, apa. karena ditakut-takutin gitu. Malah kan mereka sebenarnya bisa lihat itu. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya udah lebih kritis. Yang gimana? Emang maaf tuh gimana? Gitu sekarang tanya. Kalau dulu kan kita patuh-patuh aja ada maaf, ya udah Nggak, maaf. sebenarnya mereka nggak takut kan, anak kecil itu kan masih suci tuh. Karena ini bisa lihat setan kan, yang Enggak. di sudut-sudut kayak gitu. Enggak. Karena ini biasa aja. Nggak selalu dah. Ya, nah, itu yang anak-anak yang masih umur 3 tahun itu masih bisa lihat. Tapi nggak bisa ngomong juga kan? Ya kayak mama gitu ya, Maya open pun enggak. Pasti. Jadi intinya fobia-fobia ini dibiarkan tetap hidup di dalam diri kita juga kadang meresahkan juga kali ya kalau Iya. memang jadi serius gitu fobianya. Kalau Safer atau Rifki dan juga Ida, biasa fobia yang kalian punya tuh pengennya dihilangin atau ya udah biar aja gitu. Ya dihindarin lah paling. Hindarin. Ya sebisa mungkin hindari. Fobia. Sebeng. Fobia. Iya, kayak Matrix. Ya kayaknya ke binatang gitu kan. Terus tahu tuh ada ular tuh, ya udah nggak lewatin situ. Oh. Karena bakal hindar. takut memang daripada bikin merinding. Ya pokoknya Udah. supaya nggak merinding, mending Hindarin. hindarin. Iya. Oke. Ini mesti kali harus lihat terus Karena dengan apapun- sugesti diri apa- kita nggak takut gitu, nggak bisa. Karena apapun fobianya Ida, responnya adalah merinding. ya kan merinding fobia nggak itu tuh? kan memang reaksinya kayak gitu. Ya boleh. Enggak Boleh. tahu. Emang nggak ini nggak merinding? Enggak ada orang yang langsung Merinding sesak nafas itu. Oh iya. Ya udah biar Ida nggak merinding. Matiin AC nih. AC matiin. Kedinginan. Kedinginan. Kedinginan rupanya ya, bukan Matiin, apa ya. matiin AC. Itu bisa kayak gitu kan? Ya subuh-subuh tuh. Yuk semua yuk. 1, 2, 3. Tapi kadang-kadang